Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du, Bapak Ibu aja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat ini saya selalu sampaikan bahwa tidak diberikan kepada setiap manusia, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah diberikan kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah, kita semua termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah diberikan kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaganya keimanan itu sampai akhir hayat kita dan kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, Masya Allah, kita berada di pantai Kelayar, Masya Allah. Ada beralam, kalau kita melihat ke selatan, ini juga selatan. Begitu besarnya lautan, begitu besar kita memandang tidak akan bisa tahu ujungnya di mana. Nah, terus bagaimana maha besarnya orang yang menciptakan lautan? Ya Allah itu, Masya Allah, maha besar Allah, segala semua dengan ciptaan. Semakin kita dengan tadabbur alam ini, seharusnya semakin bertambah iman kita, karena begitu kecilnya tidak ada apa-apanya manusia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengingatkan kembali, khususnya bagi diri saya pribadi dan para jamaah, untuk kembali selalu menuntut ilmu, agar kita semakin menjadi orang yang bertakwa tentunya. Kalau kita mengkaji lagi masalah surga, jadi judulnya ini adalah ada 10 penghalang azab agar kita masuk ke dalam surga. Tapi nanti mungkin tidak 10, hanya beberapa saja, karena 10 mungkin banyak. Mudah-mudahan bisa cukup, tapi kalau enggak ya nanti saat secukupnya saja. Surga ini adalah semua orang mempunyai cita-cita, khususnya bagi seorang muslim, kepingin masuk ke dalam surga. Tidak ada orang muslim kok tidak kepingin masuk ke dalam surga, itu tidak ada. Kalaupun ada, itu dipertanyakan apakah orang itu sehat atau tidak, seperti itu. Ada orang kalau saya kepingin masuk ke neraka saja, ini perlu dipertanyakan. Setiap muslim pasti kepingin masuk ke dalam surga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya surga ini adalah at-tibul mahal. At-tibul mahal itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang murni, sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Surga ini adalah tempat yang sangat mulia dan bersih dari segala bentuk dosa ataupun najis. Ini. Oleh karenanya, bahwa orang yang bisa masuk ke tempat ini adalah syaratnya harus bersih dari segala dosa. Jadi kalau orang yang masih punya dosa, itu tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan, baik itu di dunia
ataupun nanti di akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dibersihkan masih di dunia, Bu. Jangan di akhirat, ya. Di akhirat. Ya. Jadi, oleh karena itu kita tahu bahwa kehidupan manusia ini baik. Kita sudah punya keluarga baik, dengan saudara baik, muamalah dengan grup jamaah haji juga baik. Namun kadang-kadang sering ternodai dengan dosa-dosa. Terkadang dengan dosa kesyirikan. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah itu termasuk syirik apa tidak karena keterbatasan ilmu kita. Kadang juga ternodai dengan dosa satu amalan bid'ah. Ketika kau api, ya, melu kancane, tapi ternyata itu tidak ada dasarnya, tidak ada dasar Al-Quran, tidak ada dasar sunnah Rasulullah. Bahkan para sahabat pun tidak pernah melakukan. Makanya ini adalah suatu amalan yang baik. Lalu terkadang kita jatuh pada dosa mendolim orang lain, ya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Di dunia kita pernah mendolim orang lain, atau bahkan mungkin dengan maksiat-maksiat yang lain yang menyebabkan kita menjadi kotor dengan dosa-dosa. Tentunya hal yang seperti ini tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah, harus dibersihkan dulu. Karena syaratnya masuk surga harus bersih daripada segala dosa. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah, orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi baik, dalam kondisi husnul khotimah, itu para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Masuklah kalian ke dalam surga itu, disebabkan karena apa yang kalian kerjakan di dunia. Luar biasa. Jadi manakala orang yang masuk ke dalam surga, para malaikat penjaga-penjaga sudah tersenyum dan mempersilahkan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya kita termasuk itu. Harapan kita kan seperti itu, gitu. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati zumar. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalid. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, dibawa ke surga dengan berkelompok-kelompok. Contoh ini kita 15 Bantul masuk surga berbareng, Masya Allah, luar biasa. Bergelombang-gelombang. Sehingga apabila mereka sampai di surga, dengan pintu-pintu yang telah dibuka, dan berkatalah para penjaganya, yaitu malaikat-malaikat penjaga surga, dengan wajah yang cerah, dengan senyum dan semuanya itu, mereka mengatakan salamun alaikum. Kesejahteraan yang diberikan atas, berbahagialah kalian, maka masuklah surga ini sedangkan kamu kekal di dalam surga. Hampir semua manusia muslim terutama menginginkan masuk ke dalam surga. Oleh karenanya, jika seorang ternodai dengan dosa-dosa maksiat, dosa-dosa syirik, dosa-dosa apalagi yang begitu banyak, ya, ini tidak bisa akan masuk ke dalam surga. Harus melalui proses menghilangkan dosa-dosa tersebut. Jadi ada solusi, ya, ada solusi. Di antaranya agar kita bisa membersihkan dosa-dosa kita, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW
at-taibu min dzambi kaman la dzamba. Seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidak punya dosa lagi, bersih. Walaupun kita sudah tua, umur kita sudah banyak nggih, riyen geus maksiat terus kabeh pun tahu ibadah. Tapi begitu bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha bersih semua. Tetapi taubatnya juga harus ada syaratnya, Bu. Ada 3 syarat di antara untuk memenuhi persyaratan taubat. Yang pertama adalah meninggalkan dosa yang dia lakukan. Pokoknya saya stop, minta ampun sama Allah, saya tidak akan lagi mengerjakan perbuatan dosa ini. Yang kedua, menyesali dulu saya pernah berbuat ini, itu, dan sebagainya. Ya Allah, saya mohon maaf. Astagfirullah ya Allah, ampunilah dosa-dosa itu. Menyesali, ya, untuk tidak akan melakukan perbuatan dosa. Ya. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Merasa kayak orang itu melihat suatu kotoran, merasa jijik harusnya dengan dosa yang pernah kita lakukan. Itu seperti itu. Itulah insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah dan kita akan menjadi orang yang bersih dari dosa-dosa dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Itu cara pertama. Dan cara yang nomor 2, adalah dengan memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sesungguhnya orang yang sangat beruntung yang mendapati di dalam catatan amalnya itu istighfarnya sangat banyak. Kata Rasulullah seperti itu. Istighfar. Dengan istighfar, dosa seorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita berupaya sebanyak mungkin, semampu mungkin untuk selalu beristighfar kepada Allah. Dalam perjalanan kita naik bis tadi, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, nanti besok suara tipnya agak dikecilin, makanya tadi saya bilang. Biar kita bisa mengenang juga perjalanan kita waktu Baitullah dulu, Masya Allah. Begitu Pak Budi tadi membacakan doa saja itu, rasanya kayak teringat gitu. Teringat perjalanan kita, perjalanan karena Allah. Bukan berarti harus ke Makkah, tapi perjalanan seperti juga diniatkan dengan Allah. Karena Allah itu dengan tadabbur Allah, diawali dengan doa, lalu di dalam dengan banyak istighfar dan sebagainya. Rasulullah SAW yang orang yang sudah dijamin masuk surga, yang bersih dari dosa, ya, dia tidak luput dari membaca istighfar setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Apalagi orang yang seperti kita yang masih banyak dosa. Jadi, 2 cara ini agar kita bersih dari surga dan agar kita dimasukkan ke dalam surga, maksudnya agar kita bersih dari dosa dan dimasukkan ke dalam surga adalah dengan istighfar. Lanjut cara yang ketiga, agar dosa kita bisa diampuni oleh Allah, yaitu melakukan ahsanatul mahiyat. Ahsanatul mahiyat itu apa? Ahsanatul mahiyat ini mereka amal soleh yang selalu kita kerjakan. Karena dengan kita berbuat amal soleh, maka dosa-dosa pun dengan sendirinya akan berguguran. Gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibina sayyiati dzalika dzikrul lidzakirin. Kata Allah, ya, dirikanlah sholat, ya, itu pada kedua tepi siang dan pagi dan petang, maksudnya adalah sholat 5 waktu. Dan pada bagian permulaan dari malam, maksudnya adalah di sini adalah
sholat malam, sholat tahajud. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk yang telah dia lakukan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ini. Jadi aksanatul mahyat ini adalah manakala orang melakukan kebaikan, kita sholat berjamaah misalnya, itu secara otomatis dosa kita berguguran. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan dosa maka ikut sertakanlah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa yang telah kamu lakukan. Dan bergaulah dengan orang-orang lain dengan akhlak yang baik. Kita juga disuruh untuk bergaul pada orang lain dan sesama dengan akhlak yang baik. Ini aksanatul mahyat. Maka seorang jika melakukan dosa, maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Contoh misalnya, kita melakukan maksiat, ya, melihat hal-hal yang tidak baik, maka segera baca Al-Quran misalnya. Atau kita melakukan maksiat, segera bersedekah, seperti itulah diantaranya. Jadi harus diikuti dengan ahsanatul. Al-umratu ilal umrati kafaratun bima bainahuma. Umrah yang satu menuju umrah yang lain itu menghapuskan dosa-dosa. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Banyak dalil-dalilnya. As-salatu khamsu wal jum'atu wal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza istadafal qadar. Salat 5 waktu, dari salat 5 waktu hari demi hari, salat Jumat, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu semuanya bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu yang ke berapa? Keempat, di antara perbuatan kondisi yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan penderitaan, ketika kita mendapatkan ujian yang kita hadapi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, wala hammin, wala husnin, wala adan, wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa tafarallahu biha min khotoya." Tidaklah seorang muslim tertimpa satu kelelahan atau penyakit atau rasa tidak aman, khawatir atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukai kita, kaki kita, awak misalnya kecocok dan sebagainya. Itu melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tapi dengan syarat, ya dengan sabar, boten malah dicoba dengan sakit, dicoba dengan musibah, malah rasane nyalah-nyalah Gusti Allah. Gusti Allah boten adil, boten malah boten karu-karuan gitu. Ini tidak menghapuskan. Hanya Nabi juga bersabda, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani adam kama yudhibul iru khabatha hadid. Janganlah engkau mencela demam. Enggak boleh ya, sakit demam panas enggak boleh dicela. Karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan, bisa menghilangkan dosa-dosa manusia. Sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Itu. Jadi di antara hikmah Allah ketika kaum muslimin diberikan sakit ya sebelum meninggal dunia, bisa jadi ya sakit tersebut menjadi penggugur dosa. Kemudian ya sebagian orang juga diberikan ya sakaratul maut,
untuk pengukuran dosa. Jadi sakaratul maut itu juga termasuk proses pengukuran dosa. Bahkan Rasulullah SAW juga mengalami sakaratul maut, rasa yang sakit, yang sangat parah, lebih dari kita. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang datang memegang selimut ketika Nabi SAW menjelang ajal, menjelang sakaratul maut. Dia merasakan panasnya beliau sampai menembus selimutnya Rasulullah SAW. Yaitu seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia menceritakan, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu waqtan shadidan." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang menderita demam yang sangat berat, panas pol. Ya, panas sekali. Wa tuhu biyadihi fakultu, dan beliau Abdullah bin Mas'ud sambil memegang tangannya, ya, sambil berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la tu'aku waqtan shadida." Ya Rasulullah, sungguhnya engkau panas sekali. Nek jero, kok jenengan kok panas banget ya nopo ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar, wahai saudaraku, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku ini kalau panas itu seperti panasnya yang dirasakan oleh 2 orang dari kalian. Berarti 2 kali lipat panasnya panjenengan. Nek saniki awak dhewe panas niku pun ukurane pinten? 38 gitu. 39. Berarti 2 kali lipatnya. Panas. Panasnya 2 kali lipatnya. Itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tsumma faqultu dzalika anna laka ajraini." Ya Rasulullah, kalau begitu ya dengan mendapatkan 2 pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan, iya betul. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusibuhu adza maradun wa ma siwahu illa hattahu lahu sayyi'atihi kama tahuttu syajaratu waraquha." Kata Rasulullah, ya, bahwa seorang muslim terkena gangguan baik itu sakit ataupun lainnya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena sakitnya, sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Jadi kalau kita sakit dengan sabar, banyak istighfar, banyak menyebut Allah, itu seperti pohon yang menggugurkan daun. Dosa-dosa kita berguguran, Bu. Gitu. Tapi niku nggih abot, nggih. Abot, nggih. Itu. Jadi inilah diantaranya. Jadi kalau kita diterima diuji dengan sakit, musibah, kita harus bersabar, ya. Itu kalaupun orang itu tidak bersabar, berarti itu adalah merupakan siksa yang diterima di dunia. Siksa yang diterima di dunia. Lajeng yang nomor 5, ini nomor 5 adalah doa seorang mukmin kepadanya, terutama doa anak soleh. Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salat, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salih yad'u. Jika anak Anda meninggal dunia, kita meninggal dunia, maka semua amalan terputus kecuali 3 perkara. Yaitu adalah sedekah jariyah. Mumpung masih ada kesempatan, kita masih punya harta sedikit, saudara. Alhamdulillah, masjid saya ini sudah mulai, Pak. Sudah mulai, saya kirim kembali videonya, sudah sampai pengecoran tiang-tiang. Nah, insya Allah jamaahnya makmur.
Harapan orang yang bersedekah itu kan kita bersedekah digunakan jamaahnya banyak, maka kita akan mendapat aliran dari pahala. Gitu. Jadi kalau membangun masjid, kok masjidnya makmur, senang karena kita semakin mendapatkan pahala. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu apapun dalam kebaikan, panjenengan punya ilmu memasak misalnya, ajarkan kepada saudaranya. Ampun, wah rahasia pabrik, tidak usah lah, tidak usah. Ajarkan kepada warung, wah ini resepnya foto bukan jangan laris banget. Ajarkan. Semua sudah ada rezekinya masing-masing, nggak usah takut tersaingi. Nah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun soleh. Ya, disebutkan di sini kenapa Rasulullah mengkhususkan, menyebutkan secara khusus anak soleh. Karena dialah yang paling setia mendoakan orang tuanya. Kalau mungkin orang tua apa orang yang sudah meninggal, kalau temannya mungkin hanya sekali-sekali aja mendoakan gitu. Tetapi kalau anak, ya anak, kita saja sebagai anak, ya, selalu minimal habis sholat pasti selalu kita mendoakan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka sangat penting pendidikan agama bagi anak-anak. Kalau udah tua ini aku foto, duit yang sudah gak begitu butuh banget. Ya hanya itulah doa daripada. Karena manakala kita sudah tidak ada di antara tiga ini kalau misalnya kemana dia yang tanya, Pak saya nggak punya anak bagaimana? Ya tinggal dua, kesempatan Pak Jenengan. Saya nggak punya anak ya Pak. Ya tinggal dua, yaitu adalah sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Ya manfaatkan itu. Nah kalau punya tiga-tiganya istimewa. Istimewa. Itu jadi ada tiga. Jadi yang bisa menghapuskan dosa. Masih cukup waktunya Pak? Yang ke-6 ini. Ya, sampai jam berapa? 5 menit lagi ya. Orang yang beramal soleh untuknya seperti orang yang bersedekah untuknya. Jadi manakala misalnya orang tua kita sudah meninggal, kita beramal soleh, sedekah misalnya atas nama orang tua, itu para ulama mengatakan diterima amalnya. Ya, diterima ya. Tapi ada yang tanya tadi malam, saya isi ini juga, Pak bagaimana kalau saya menghadirkan bacaan surat Al-Fatihah? Bahasa Allah alam, saya tidak tahu, saya belum pernah mencoba. Karena harus ada dalil, walaupun sebagian saudara kita ada yang melakukan. Saya juga tidak berani menyalahkan, saya juga tidak membenarkan karena ilmu saya belum sampai. Itu. Oke. Legend. Langsung aja yang terakhir ini aja, yang 10. Yang ke-9 dulu, yang ke-9. Yaitu adalah syafa'atus syafi'in. Itu syafaatnya orang yang memberi syafaat. Oleh karenanya orang-orang musyrikin itu tidak akan mendapatkan syafaat. Kata Allah begini, Allahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwiyakum bi rabbil alamin wa ma adallana illal mujrimun wa ma lana min syafi'ina wala sadiqin hamid. Kata Allah, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Ini orang-orang kafir, orang-orang musuh. Karena kita mempersamakan kamu dengan berhala-berhala, ya, dengan Tuhan seluruh alam, dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka sehingga sekarang kita tidak mempunyai pemberi syafaat, penolong, dan tidak pula mempunyai teman akrab. Para ulama mengatakan dalil ini adalah menjadi dalil orang yang beriman bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Makanya kita disuruh kumpul dengan orang-orang soleh. Karena teman-teman kita itu yang soleh-soleh akan bisa membantu kita manakala kita perlu bantuan di akhirat. Jadi seperti ini jemaah haji, orang-orang soleh mudah-mudahan akan saling, wah Pak Budi sudah di surga, bisa membantu kita yang mungkin saudara kita yang belum, wah seperti itu. Terus. Dan yang terakhir adalah rahmat Rabbul Alamin. Ya. Selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan,
maka masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Bisa jadi orang masih berlumuran dosa hingga tiba hari kiamat ya. Namun dosanya tersebut bukan dosa syirik, dia nggak pernah dosa syirik. Maksiatnya banyak, mungkin mudanya minuman dan sebagainya, main wanita dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu, tapi dia tidak menyebutkan Allah. Maka bisa jadi dia akan diampuni oleh Allah kalau Allah menghendaki. Makanya yang namanya rahmatan alamin itu rahmat dari Allah, makanya semoga kita mendapat rahmat itu seperti luar biasa, diampuni dosa-dosa itu. Semoga kita juga diampuni. Tetapi ya Bapak Ibu, jika ternyata di antara 10 sebab yang saya tadi bacakan di atas tidak dapat menggugurkan dosa seseorang, atau bahkan dia luput daripada 10 sebab tadi, maka dia harus dibersihkan di dalam neraka jahanam. Ini apa yang aku bilang, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ya. Jadi kalau masih kesana kok masih punya membawa dosa, dia harus dicemplungin dulu ke dalam neraka. Tergantung dari berapa dosa yang dia punya. Kalau dosanya hanya sebentar, mungkin hanya sebentar saja dimasukkan lalu diangkat ke dalam surga. Tapi kalau saudanya masih banyak, ya tentunya bisa lama. Bahkan sampai dalam riwayat, sampai gosong baru diangkat ke dalam surga kalau dia masih mempunyai iman. Jadi kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Harapan kita itu, ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Allah besar. Bila itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.